Spurs are going to the off the bench with a fabulous finish. Di balik gemerlap trofi, sorotan kamera, dan suara penonton yang meneriakkan namanya, tersimpan kisah seorang anak kecil. Ia tumbuh dari jalanan sempit dan rumah sederhana di sebuah pulau kecil bernama Madeira yang terpencil. Ia bukan lahir sebagai bintang, tapi dibentuk kerja keras. Dengan rasa lapar akan mimpi dan tekad baja kuat, tak mengenal kata menyerah, ia terus melangkah maju. Ini adalah kisah tentang Cristiano Ronaldo yang legendaris. Bukan hanya seorang pesepak bola biasa di dunia, tapi simbol harapan bahwa mimpi bisa menembus langit, asal cukup kuat untuk terus berlari tanpa menyerah, walau dunia mencoba menjatuhkan berkali-kali ke tanah. Di sebuah sudut kecil Portugal, tersembunyi pegunungan Pancel Madeira, terdapat daerah bernama Santo Antonio yang sunyi dan sepi. Daerah itu tak dikenal dunia hingga 5 Februari 1985. Lahirlah seorang anak lelaki dari keluarga sederhana bernama Cristiano Ronaldo dos Santos Aveiro, yang kelak mengguncang dunia sepak bola. Bungsu dari 4 bersaudara, yaitu Elma, Hugo, Katia, dan Cristiano. Mereka hidup dalam kondisi jauh dari kata mewah. Sang ibu, Maria Dolores, bekerja sebagai juru masak keluarga. Ayahnya, Jose Denis Aveiro, adalah tukang kebun dan kitman. Ia bekerja di klub lokal kecil bernama Endorina. Mereka lah pondasi utama dalam kehidupan seorang Cristiano Ronaldo. Jose adalah orang pertama kenalkan bola kepada Ronaldo kecil. Ia sering membawa Ronaldo ke lapangan rumput Endorina. Di sana Ronaldo kecil bermain bola penuh imajinasi liar, membayangkan dirinya suatu hari tampil di stadion megah. Meski hidup pas-pasan, keluarga Aveiro tanamkan kerja keras. Disiplin kuat menjadi nilai utama dalam kehidupan mereka. Kami tak kaya, tapi punya cinta dan tekad, ujar Maria. Ronaldo kecil tidur sekamar dengan ketiga saudaranya selalu. Rumah kecil berdinding tipis nyaris roboh diterpa badai. Bakatnya menonjol sejak usia dini tanpa ragu, dan ia bermain di jalanan Pancel tanpa alas kaki, menghindari batu dan kerikil seperti bek-bek tangguh. Bermain bukan sekedar senang, tapi hidupnya bergantung. Fernão Barros Yusa, wali Ronaldo di Nasional, berkata, Ronaldo tampak biasa seperti anak-anak lainnya biasa. Tapi ada satu hal membuatnya luar biasa bermain. Dia bermain bola seolah itu napas hidupnya sendiri. Ketika usianya baru menginjak 12 tahun, Ronaldo pergi meninggalkan kampung halaman, merantau ke daratan utama Portugal, bergabung dengan Akademi Sporting. Langkah itu sulit. Anak pulau kurus dengan logat Madeira sering diejek. Ia sempat menangis sendiri di kamar asramanya. Ronaldo ingin pulang. Katanya tak tahan diejek. Diejek karena aksen dan tubuhnya yang kurus. João Marques de Freitas ingat saat itu. Dia pun fasilitasi kepindahan Ronaldo ke klub besar. Namun keteguhan hati Ronaldo akhirnya mengalahkan semuanya. Ronaldo kembali ke lapangan dan menggenggam bola. Dia tak pernah melepaskan bola itu lagi. Ronaldo tidak hanya hidup dari bakat semata. Sejak remaja, ia dikenal latihan keras tak masuk akal. Christopher Pilar, mantan rekan satu tim di akademi, pernah berkata, saat latihan berakhir, semua pulang cepat, tapi Ronaldo masih di lapangan berlatih tendangan lemah. Dia latihan dribble dan fisik di gym sendirian. Dia gila kerja, ujar Christopher melihat keseriusan itu. Keseriusan itu membuahkan hasil luar biasa bagi Ronaldo. Pada 2002, usia 17 tahun, ia debut profesional bersama tim utama Sporting. Semusim saja menarik perhatian. Pemandu bakat klub top Eropa terpikat skill dan kecepatan. Namun bukan hanya itu, aura besar terpancar darinya. Tiap gerakannya di lapangan memancarkan kekuatan dan tekad. Puncaknya terjadi pada laga persahabatan melawan Manchester United tahun 2003. Malam itu, Sporting meresmikan stadion baru mereka, José Alvalade. Manchester United diundang sebagai lawan kehormatan dalam pertandingan itu. Tapi siapa sangka, sorotan malam itu bukan pada stadion, melainkan pada seorang bocah berambut keriting dengan kecepatan kilat dan trik mematikan. Cristiano Ronaldo tampil luar biasa malam itu. Penampilannya membuat pemain-pemain Manchester United terpesona dan frustasi. John Jose dipermalukan berkali-kali hingga akhirnya kehabisan tenaga. Ryan Giggs dan Rio Ferdinand langsung melapor pada Sir Alex Ferguson, mendesak agar pemain itu dibeli malam itu juga segera. Dan Sir Alex dengan insting tajamnya yang legendaris tidak ragu. 3 hari kemudian, Manchester United resmi mengontrak Ronaldo.
Harga kontraknya 12,24 juta euro. Remaja termahal Liga Inggris saat itu. Old Trafford menjadi rumah barunya dan Sir Alex menjadi sosok ayah kedua. Di bawah bimbingan yang keras namun penuh kasih, Ronaldo ditempa bukan hanya sebagai pemain, tetapi sebagai pejuang, pemenang, ikon. Ia diberi nomor 7, nomor keramat, warisan dari legenda besar, yaitu dari George Best, Eric Cantona, hingga David Beckham. Nomor kehormatan, sebuah kehormatan yang disertai tekanan besar dalam setiap laga. Tapi Ronaldo tak gentar menghadapi beban itu dan melampauinya. Awalnya, ia hanya pemain muda dengan teknik luar biasa tapi belum efisien. Ia dicemooh karena terlalu banyak gaya dan step over berlebihan. Tapi dalam setiap latihan, ia yang pertama datang dan terakhir pergi. Ia memperkuat tubuhnya, meningkatkan kekuatan tembakan, menyempurnakan insting golnya. Dalam 6 musim pertamanya di Manchester United 2003-2009, transformasinya luar biasa. Dia memenangkan 3 Premier League, 1 FA Cup, 2 League Cup, 1 Champions League 2008, dan terakhir 1 Ballon d'Or 2008. Ia mencetak 118 gol dalam 292 penampilan. Banyak diantaranya dicetak di momen-momen krusial yang menentukan hasil pertandingan penting. Namun lebih dari sekedar angka, Ronaldo membawa aura baru ke Premier League, membuat sepak bola Inggris lebih global, lebih atraktif, lebih berani dalam gaya bermain yang unik. Setiap gerakan Ronaldo di lapangan, dribble, tendangan bebas, lompatan sundulan, ia adalah simbol generasi baru, idola anak-anak, mimpi buruk bek-bek lawan. Saat Manchester United menjuarai Liga Champions 2008 di Moskow, Ronaldo mencetak gol di final dan menjadi pencetak gol terbanyak. Ia menangis bahagia di tengah hujan, dan dunia tahu seorang bintang telah lahir, dan ia belum selesai. Tahun 2009, sebuah rekor dunia pecah, 80 juta euro. Itulah harga yang dibayar Real Madrid kepada Manchester United untuk mengangkut Cristiano Ronaldo. Dunia heran, itu bukan hanya transfer, tapi pernyataan perang. Sebuah deklarasi bahwa Galacticos Jilid 2 telah dimulai, dan Cristiano adalah jantungnya. Dan sejak saat itu, Ronaldo bukan lagi sekedar pemain luar biasa. Ia berubah menjadi mitos hidup, mesin, monster, dewa di lapangan hijau. Selama 9 musim, ia mengenakan seragam putih Los Blancos, 450 gol dalam 438 pertandingan, rasio tak masuk akal. Lebih banyak gol daripada jumlah laga. Ini tak pernah ada sebelumnya dalam sejarah klub. Bahkan dalam sejarah sepak bola dunia, ia melewati legenda Real Madrid, yaitu Alfredo Di Stefano, Raul Gonzalez. Semua legenda yang sebelumnya dianggap abadi, Ronaldo melewati mereka semua. Dan bukan hanya soal jumlah gol, tapi momen-momen penting yang ia pilih untuk bersinar. Ketika Real Madrid tertinggal, Ronaldo muncul. Ketika dibutuhkan di semifinal Liga Champions, Ronaldo mencetak hat-trick. Ketika tekanan mencapai puncaknya di final, Ronaldo mencetak gol penutup dan melepas bajunya, berteriak ke dunia, "Saya yang terbaik." Gelar demi gelar berdatangan seperti hujan di Bernabeu. 2 La Liga, 2 Copa del Rey, 4 Champions League, termasuk 3 kali beruntun 2016, 2017, 2018, 3 Piala Dunia antar klub, dan terakhir 4 Ballon d'Or 2013, 2014, 2016, dan 2017. Puncaknya, Ukraina 2018 final Liga Champions melawan Liverpool. Dia tidak mencetak gol malam itu, tapi simbol kehadirannya sudah cukup untuk menggentarkan lawan. Gelar ke-13 Real Madrid di Liga Champions, dan gelar kelima Ronaldo secara pribadi. Era kejayaan Eropa milik Real Madrid, dan Ronaldo adalah jenderalnya. Ronaldo di Madrid adalah simbol ambisi, kekuatan, dan ketakutan. Setiap bek yang menghadapi Ronaldo tahu satu hal, mereka akan kehilangan harga diri mereka. Kombinasi kecepatan, kekuatan, loncatan luar biasa, naluri predator, dan kerja keras tanpa henti membuatnya menjadi salah satu pemain paling ditakuti dalam sejarah sepak bola. Tapi seperti semua kisah epik, akan selalu datang babak baru. Cristiano Ronaldo resmi bergabung dengan Juventus pada 2018. Setelah 9 musim gemilang di Real Madrid yang dipenuhi rekor gol, trofi Liga Champions, dan status sebagai ikon klub, transfer ini menjadi salah satu yang paling mencengangkan dalam sejarah sepak bola modern. Tak hanya karena Juventus mengeluarkan dana fantastis sebesar 100 juta euro untuk seorang pemain yang sudah berusia 33 tahun,
tetapi juga karena Ronaldo saat itu masih menjadi pemain kunci di Madrid dan baru saja membawa klub meraih gelar Liga Champions keempat dalam 5 tahun terakhir. Langkah Juventus dianggap sebagai gebrakan besar, bukan hanya di atas lapangan, tetapi juga dari sisi pemasaran dan komersial. Selama 3 musim berseragam bianconeri, Ronaldo menunjukkan bahwa usianya bukan halangan untuk tampil di level tertinggi. Ia mencetak 101 gol dan mencatatkan 22 assist dalam 134 pertandingan di semua kompetisi. Rata-rata lebih dari 30 gol per musim. Tak hanya tajam, Ronaldo juga menjadi penentu dalam momen-momen krusial. Di level domestik, Ronaldo membantu Juventus memenangkan 2 gelar Serie A secara berturut-turut, 2 Piala Super Italia, dan 1 Coppa Italia. Ia pun dinobatkan sebagai pemain terbaik Serie A, memperkuat statusnya sebagai salah satu pesepak bola terbesar dalam sejarah kompetisi tersebut. Namun, di balik segala prestasi itu, perekrutan Ronaldo menimbulkan perdebatan di internal manajemen klub. Giuseppe Marotta, CEO Juventus pada saat itu, secara terbuka mengakui bahwa ia tidak sepenuhnya mendukung langkah tersebut karena alasan finansial. Marotta lebih memilih pendekatan yang berkelanjutan dan berorientasi jangka panjang. Sementara transfer Ronaldo dianggap sebagai penyediaan mahal untuk hasil instan. Beberapa bulan setelah transfer itu rampung, Marotta hengkang dari jabatannya. Meskipun ia menegaskan bahwa kepergiannya bukan semata-mata karena kedatangan Ronaldo, namun banyak pihak melihat bahwa perbedaan visi soal arah klub menjadi pemicu utama. Selain itu, meski Ronaldo sangat produktif, Juventus gagal mencapai target utama mereka, menjuarai Liga Champions. Klub tersingkir lebih awal di beberapa musim berturut-turut, meskipun telah memiliki salah satu pemain terbaik dalam sejarah kompetisi tersebut. Hal ini membuat banyak pihak mempertanyakan, apakah investasi besar untuk mendatangkan sang mega bintang benar-benar sepadan dengan hasil yang didapatkan di lapangan? Dan pada akhirnya, di tahun 2021, Ronaldo dan Juventus sepakat untuk berpisah. Ia kembali ke Manchester United, mengakhiri babak penuh drama dan perdebatan dalam sejarah modern Juventus. Meski begitu, warisan mega bintang tetap tercatat sebagai salah satu era paling menarik dalam perjalanan klub Italia tersebut. Ronaldo kembali ke tanah Inggris pada Agustus 2021. Cristiano Ronaldo secara resmi kembali ke Manchester United setelah 12 tahun berkelana di luar Inggris. Transfernya dari Juventus ke Old Trafford memakan biaya sekitar 15 juta euro, dan kehadirannya sontak disambut dengan euforia luar biasa oleh penggemar setan merah di seluruh dunia. Stadion Old Trafford kembali dipenuhi oleh atmosfer nostalgia dan harapan besar akan kebangkitan klub. Manajer saat itu, Ole Gunnar Solskjaer, yang merupakan rekan setim Ronaldo di era 2000-an, bisa bekerja sama kembali dengan sang mega bintang. Pengalaman serta mental juaranya bisa menular kepada para pemain muda United lainnya. Awal kembalinya Ronaldo terbilang menjanjikan. Ia langsung mencetak 2 gol dalam debut keduanya melawan Newcastle United dan menambah semangat di ruang ganti tim. Dalam 13 penampilan awalnya di bawah asuhan Solskjaer, Ronaldo mencatatkan 9 gol di berbagai kompetisi. Sebuah kontribusi yang secara individu sangat impresif. Namun sayangnya, performa tim secara keseluruhan justru menurun. United gagal menunjukkan konsistensi di Premier League maupun di Liga Champions, yang membuat tekanan terhadap Solskjaer semakin besar. Kurang dari 3 bulan setelah kembalinya Ronaldo, Solskjaer akhirnya dipecat akibat serangkaian hasil buruk, termasuk kekalahan telak 5-0 dari Liverpool. Keputusan ini menjadi awal dari periode yang penuh gejolak di Manchester United dan menandai awal dari ketidakstabilan yang akan memengaruhi hubungan Ronaldo dengan klub kedepannya. Hubungan mega bintang dan MU memburuk usai wawancara kontroversial. Ia mengkritik Ten Hag dan manajemen klub secara terbuka. Ronaldo merasa tidak dihormati oleh klub yang dicintainya. Komentarnya memicu kontroversi besar dan ketegangan di klub. Akhirnya, kontraknya diakhiri bersama Manchester United secara resmi. Tak lama kemudian, mega bintang gabung Al Nassr dengan kontrak fantastis, lebih dari 200 juta euro per tahun termasuk hak citra. Kepindahan ini mengejutkan dunia sepak bola saat itu. Banyak yang kira Ronaldo masih bertahan di Eropa, namun ia memilih Liga Pro Saudi sebagai tujuan baru. Kehadirannya mengangkat nama sepak bola Arab Saudi secara global. Mega bintang memicu tren pemain top gabung klub Saudi, di antaranya Benzema, Mahrez, Neymar, Kante, dan Sadio Mane. Bagi Ronaldo, ini bukan sekedar keputusan finansial semata. Ia ingin tinggalkan warisan dan bangun fondasi baru. Di lapangan, ia tetap tampil tajam dan memukau. Di luar lapangan, ia menjadi ikon sepak bola. Kepindahan ini bukan akhir, tapi awal pengaruh global. Ia bukan sekedar pemain, tapi pelopor perubahan besar. Cristiano Ronaldo bukan sekedar legenda, ia adalah bukti hidup
bahwa mimpi besar lahir dari tempat paling sederhana dan kisahnya akan terus dikenang. Bahkan lama setelah ia menggantung sepatu,